Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang penerapan sel volta pada kehidupan sehari-hari. Nama kelompok Ajeng Dwi Lianti, Ardita Citra Khairunisa, Fadilah Aisyah Ramadhani, Fahrul Ridho Dwi Nugroho, Muhammad Salman Al-Farizi, Muhammad Rajwa Torik. Pembahasan. Poin pertama yaitu pengertian. Poin kedua yaitu fungsi. Poin ketiga komponen. Poin keempat cara kerja. Poin kelima reaksi kimia. Yang pertama pengertian. Aki basah. Aki adalah salah satu komponen utama dalam kendaraan bermotor, baik mobil atau motor. Semua memerlukan aki untuk dapat menghidupkan mesin mobil, mencatu arus pada dinamo stator kendaraan. Aki mampu mengubah tenaga kimia menjadi tenaga listrik. Fungsi aki basah sebagai alat untuk menghimpun tenaga listrik, dipakai pada mesin mobil dan sebagainya. Penghasil dan penyimpan daya listrik hasil reaksi kimia peranti untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga kimia atau sebaliknya. Berikut ini merupakan komponen-komponen pada aki basah. Terminal aki disebut juga dengan kutub baterai yang letaknya ada di atas wadah dan dihubungkan ke rangkaian beban arus seperti lampu, starter listrik, dan lainnya. Komponen ini juga memiliki terminal positif serta negatif. Plat negatif dibuat dari bahan timah hitam atau timbal yang unsur kimianya adalah Pv dan berwarna abu-abu. Plat positif dibuat dari bahan lead dioxide yang berunsur PbO2 dan berwarna coklat. Plat separator, plat ini diciptakan untuk memisahkan dua jenis plat tersebut. Kotak aki. Bagian paling utama adalah kotak aki yang menjadi wadah semua komponen di dalamnya. Pada aki basah, tutup ini bisa dibuka dan menjadi lubang untuk mengisi cairan elektrolit. Tutup ini berfungsi supaya cairan ini tidak keluar. Cara kerja aki. Recharge. Recharge adalah proses pengisian arus ke dalam aki. Proses ini mirip seperti kalian ngecas baterai ponsel, laptop, dan semua benda lain yang memakai baterai. Pada proses ini, arus listrik akan dialirkan melalui terminal positif dan negatif yang akan menyebabkan reaksi kimia tertentu di dalam baterai dan membuat daya baterai akan terisi kembali sehingga baterai atau aki bisa digunakan. Reaksinya PbSO4 ditambah PbSO4 plus 2H2O menjadi PbO2 plus Pb plus 2H2SO4. Cara kerja aki discharge. Discharge adalah proses pengeluaran arus listrik dari baterai. Proses discharge ini secara otomatis akan terjadi apabila rangkaian kelistrikan ada dalam rangkaian tertutup. Artinya proses ini terjadi ketika kutub positif dan negatif baterai terhubung. Akibat dari discharge ini akan menguras seluruh energi yang terkandung dalam baterai, sehingga baterai atau aki menjadi kosong. Reaksinya PbO2 ditambah Pb ditambah 2H2SO4 menjadi PbSO4 ditambah PbSO4 ditambah 2H2O. Reaksi kimia. Anode Pb plus SO4 2- menjadi PbSO4 plus H plus 2 elektron. Katode PbO2 plus SO4 2- plus 4H plus 2 elektron menjadi PbSO4 plus 2H2O. Reaksi sel Pb plus 2SO4 2- PbO2 plus 4H menjadi 2 PbSO4 plus 2H2O.